Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Para bapak, para ibu, jemaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah, sedaya ingkang sanget kula mulyakaken, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dalam suasana yang cukup dingin. Kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun suasananya kepingin tiduran, pengen laya-laya, kepingin di atas bed menikmati tidur. Tapi para bapak, para ibu, kita dipilih oleh Allah, hati kita digerakkan oleh Allah untuk hadir di masjid yang kita cintai, Masjid Ar-Raudhah ini, untuk menjalankan satu di antara perintah Allah, yakni ibadah salat subuh. Mudah-mudahan para bapak, para ibu, apa yang kita jalankan ini menjadi gambaran hidup kita kelak di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan dipilih sebagai hamba-hambanya di dunia, mudah-mudahan kelak juga dipilih sebagai ahli surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula muliaken, pagi ini kita ngaji salah satu ayat Al-Qur'an, surat Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تعمى القلوب التي في الصدور
apa mereka tidak berpetualang fil ardi, di muka bumi. Orang sekarang bilang adventure, berpetualang. Ternyata perlu juga kita berpetualang. Subhanallah. Apa mereka itu tidak berpetualang di muka bumi? Berkelana di muka bumi. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Dengan berpetualang itu mereka kemudian memiliki hati yaqiluna biha, di mana hati itu bisa memahami kebenaran sebagai kebenaran, bukan kebenaran dilihat sebagai kebatilan. Atau sebaliknya, kebatilan dipandang sebagai kebenaran. Maka ada doa yang sering kita dengar dari para ustaz, kiai yang mungkin mengisi kajian-kajian di tempat ini, di masjid ini. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kebenaran itu sebagai kebenaran. Warzuqna ittiba. Beri kami untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila. Ya Allah, anugerahkan atau perlihatkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinaba. Anugerahkan kepada kami bisa menjauhi kebatilan itu. Subhanallah. Apa yang bisa melihat kebenaran itu sebagai kebenaran, kebatilan itu sebagai kebatilan? Tentu yang bisa melihat dengan jernih itu adalah mata hati kita, bukan penglihatan indrawi kita, melainkan mata hati. Kita lanjutkan dulu terjemah ayat Al-Qur'annya. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga bagi mereka hati yang dapat memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, memahami Al-Quran, memahami kebenaran. Au adhan yasma'una biha, atau mereka memiliki pendengaran, telinga pendengaran, di mana mereka, subhanallah, bisa mendengarkan panggilan-panggilan azan di masjid dan di musala, nasihat-nasihat moral keagamaan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Oh maaf, perlu kiranya kita berpetualang di muka bumi sehingga hati kita ini terbuka, sehingga pendengaran kita itu kemudian berfungsi secara normal. Kenapa? Fa'innaha la ta'mal absar. Niki kula namung menerjemahkan. Maka sungguh bukan penglihatan mata, bukan penglihatan mata mereka yang buta, petang, gelap, betul. Penglihatan matanya berfungsi secara normal, bisa membedakan antara putih dan hitam, antara mana yang hijau dan biru. Meskipun di Madura gak ada hijau itu, semuanya biru. Yang ada hanya satu di Madura, kacang hijau. Gak ada kacang biru. Saya berani bilang karena saya orang Madura. Kalau orang Madura mungkin takut. Tapi kan dulu mau betul. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, kita bisa membedakan mana yang hijau, mana yang biru, mana yang merah, mana yang kuning. Kita bisa membedakan penglihatan mata kita. Tapi kan kadang mata hati kita nggak bisa membedakan. Sudah jelas mata kita melihat itu lampu merah masih diterobos. Kenapa? Bukan penglihatan mata yang buta. Walakin
yang buta, petang, gelap. Subhanallah. Allati fis sudur, hati mereka yang ada di dalam dada mereka. Itu yang gelap, itu yang petang, itu yang tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana kebatilan, mana putih, mana hitam, mana merah, mana hijau. Itu yang kadang tidak bisa membedakan. Subhanallah. Hati kita yang kadang tidak bisa membedakan, bukan pandangan mata kita. Para bapak, para ibu, ini ayat menjelaskan tentang subhanallah, betapa pentingnya kita membuka mata batin kita, mata hati kita. Betapa penting. Karena mohon maaf, banyak di antara kita mata penglihatan matanya berfungsi secara normal, tapi penglihatan batinnya yang petang, yang gelap. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa, nabi yang luar biasa, termasuk di antara nabi-nabi ulul azmi. Ada 5 nabi itu yang istimewa, disebut dengan ulul azmi. Menurut sahabat Abdullah ibn Abbas dalam tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir, siapa mereka? Satu, nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, Nabiullah Nuh alaihi salam. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang keempat, Nabiullah Musa alaihi salam. Lalu Nabiullah Isa alaihi salam. Ini nabi-nabi istimewa, dikenal dengan istilah nabi-nabi ulul azmi, karena memiliki tekad, perjuangan, dedikasi, dakwah yang luar biasa. Subhanallah. Para bapak, para ibu, ini Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Qur'an dijelaskan, auhallahu ta'ala ila Musa ibn Imran alaihi salam an ya Musa ittakhidh na'laini min hadidin wa 'asa thumma sih fil ardi thumma qulub al-athar wal 'ibar hatta yatakharraqa an-na'lani wa tankasir al-'asa. Para bapak, para ibu, wahyu Allah, ya Musa, hai Musa, ittakhidh na'laini, kamu bikin sepasang sandal. Musa, kamu bikin sepasang sandal. Zaman dulu, saat ini gak bisa bikin, langsung tuku. Zaman dulu, kamu bikin sepasang sandal, Musa, min hadid, dari besi. Mohon maaf, sandalnya dari besi. Wa 'asa, kamu bikin tongkat, Musa. Lalu apa perintah Allah? Summa sih fil ardi, lalu kamu berpetualang di muka bumi, adventure di muka bumi. Subhanallah. Diperintahkan bikin sepasang sandal, terus disuruh bikin tongkat, lalu diperintahkan untuk berpetualang di muka bumi. Untuk apa? Summa qulub al-athar, Musa, kamu cari jejak-jejak, peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu. Bagaimana umatnya nabi-nabi terdahulu. Subhanallah. Termasuk umatnya Nabiullah Nuh alaihissalam di Babilonia, umatnya Nabiullah Salih di Nabi Salih itu di Arab Saudi, di Madain Salih. Jadi Madain Salih itu adalah salah satu kota dulu yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu yang
yang mungkin kita baca surat Asy-Syams wa duha. Napa? Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi tagwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Di antara mukjizatnya Nabi Saleh itu adalah seekor unta. Unta ini datang ke rumah-rumah, diperah susunya, enak sekali, nyaman. Tapi kemudian apa? Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabi Saleh. Unta yang menjadi mukjizat kenabian yang sungguh luar biasa. Fa'aqaruha, mereka sembelih. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu dihancurkan oleh Allah mereka. Di mana mereka? Dahulu mereka kaum Samud namanya, berada di salah satu kawasan yang disebut dengan Madain Salih di kawasan Arab Saudi. Rupanya oleh MBS Muhammad bin Salman, kota itu mau direhabilitasi kembali. Jadi ada pahatan-pahatan batu yang sampai sekarang Masya Allah masih tetap, masih bertahan sampai sekarang. Cuma kota itu menjadi kota mati. Rupanya kerajaan Arab Saudi punya ambisi untuk menghidupkan kembali sebagai destinasi wisata. Bapak Ibu, dahulu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berpetualang. Summatlub al-asar, cari jejak-jejak peninggalan-peninggalan orang-orang dahulu, termasuk yang dihancurkan oleh Allah umatnya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Saleh alaihissalam, mungkin juga umatnya Nabiullah Lut alaihissalam. Wal ibarah, cari pelajaran, jadikan sebagai pelajaran, jadikan sebagai keteladanan. Untuk apa? Untuk membuka mata hati supaya menjadi tersadar, supaya menjadi cerah mata hati kita. Sebab kadang, mohon maaf, akal pikiran kita cerdas, rasionya luar biasa, logikanya main, nalarnya luar biasa. Tapi kadang sing termergi peteng. Mila wong Jawa betul nggih, ampun kadang yang iku padang akale peteng atine. Enten sing kadang, mohon maaf, padang atine peteng akale. Secara keilmuan akademis boten semerep napa-napa, tapi padang sing yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya, tabir yang menghalangi mereka, yang menutupi mereka, Allah buka, Allah lapangkan dada itu lil Islam. Subhanallah, para bapak enten yang sifat dan ini masih peteng akademiknya rendah, IQ-nya di bawah rata-rata, tapi kadang padang, bahkan kadang, mohon maaf, secara fisik tunanetra, tapi sing terpergi padang. Betapa banyak, monggo panjenengan tinggal di YouTube, ada orang tunanetra tapi bisa berjalan dengan normal menuju masjid. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Nur yaqdhifullahu fi qalbika. Ada cahaya memang yang Allah teteskan di dalam hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa tahajudnya, doa-doa di malam hari, Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi
nura. Ya Allah, anugerahkan kepadaku di dalam hatiku ini nur, cahaya. Petang-petang, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan untukku, jadikan di dalam hatiku nur, cahaya. Karena memang Allah itu Allahu nurus samawati wal ard. Allah nur dalam Asmaul Husna antara lain adalah Allah itu Maha An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang menerangi langit dan bumi. Nurnya langit dan bumi. Maka Rasulullah SAW meminta, berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan nur di dalam hati Rasulullah SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nur wa fi basari nur, di dalam mataku ya Allah, penglihatan mataku ya Allah, jangan beri nur cahaya. Wa fi sam'i, di dalam pendengaran telingaku ya Allah, nur cahaya. Wa fauqi, wa an yamini nura wa an yasari nura, di samping kananku, di samping kiriku ya Allah, nur cahaya. Wa fauqi wa tahti nura, di atasku, di bawahku nura. Wa amami wa khalfi nura, di depan, di belakangku nura. Wa ja'alli nura, jadikan untukku nur. Subhanallah. Makanya dalam Al-Quran Allah tahu, nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Memang hanya Allah yang bisa menganugerahkan nur, kecerahan batin kita. Mohon maaf, kepadangan hati kita yang mungkin, mohon maaf, gelap, petang, tidak bisa membedakan mana yang penting, yang harus ditempatkan sebagai prioritas, mana yang seharusnya di nomor 2-kan, mana yang seharusnya di nomor sekian-kan. Bisa membedakan, bisa membuat skala prioritas di dalam hidup kita. Kenapa? Karena memang padan. Makanya para bapak, para ibu, mohon maaf, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang pakar di bidang ilmu akhlak, menulis karya yang luar biasa, Al-Hikam, mutiara sajak, pesan-pesan moral keagamaan. Kata beliau dalam salah satu mutiara hikmahnya, ijtihaduka fima bainaka wa taqsimuka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basir. Mohon maaf, ini kita jadikan renungan saja. Para bapak, para ibu, tentu berat untuk menjalankannya. Paling tidak kita tahu dan kita jadikan sebagai renungan. Sebab saya melihat panjenengan satu kata sing sepuh-sepuh kata sing sepuh-sepuh. Dan beberapa yang masih muda dan banyak yang sudah sepuh-sepuh. Nah, bagi yang sepuh-sepuh ini patut dijadikan sebagai renungan. Tapi bukan berarti mohon maaf sing sepuh niku mati rumiyin, boten. Sing suwi. Jangan khawatir. Masya Allah. Kemarin saya di Ketintang lihat tadi si Baitur Rahman ketemu dengan 2 ibu-ibu mau pulang, dicegat sama 2 ibu-ibu. Lalu dia cerita, Ustaz, suami saya sudah meninggal. Yang satunya juga cerita, suami saya sudah meninggal. Subhanallah, para bapak, padahal masih muda. Sakit apa itu? Kemarin kena COVID, Ustaz, tahun 2020 kemarin. Jadi para bapak, para ibu, Masya Allah, Alhamdulillah, kita ini bersyukur di saat 2 tahun kemarin banyak orang berguguran, kita masih dipilih oleh Allah untuk diberi hidup, diberi sehat. Alhamdulillah, ini anugerah Allah, anugerah Allah.
secara usia mungkin sudah sepuh, tapi Allah masih memilih kita, memberi usia yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ijtihaduka fima tu'minaka, kesungguhan dan kerja keras panjenengan di dalam urusan dunia yang dijamin oleh Allah. Subhanallah, di urusan dunia sangat luar biasa. Kerja kerasnya totalitas. Panas, dilawan, hujan, kita kerja, capek, lelah, bukan alasan. Subhanallah. Ini urusan dunia, urusan duit, sangat luar biasa. Tapi saya wataksiruka fima tuliba minka, saya tidak disertai kesungguhan juga dalam persoalan ibadah yang menyangkut kesuksesan kita kelak, kemuliaan kita kelak di akhirat. Urusan duit surga, tapi ini urusan ibadah level, malas. Wala, para bapak ibu yang saya hormati, kalau urusan dunia kita kejar mati-matian, padahal itu tidak pernah kita bawa mati. Yang kita bawa mati, kita abaikan, kita terlantarkan kadang. Subhanallah. Sudah jelas ibadah salat ini adalah yang akan setia menemani kita ketika kelak kita akan meninggal. Kata Rasulullah dalam hadis, ada 3 hal yang akan mengikuti kita, keluarga kita, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, mungkin harta benda kita, mobil kita ikut mengantar sampai ke liang lahat kita, pemakaman kita. Tapi yang 2 akan pulang, hanya wabaqiya wahid, yang setia menyertai kita kan hanya 1, sampai ke dalam liang lahat kita, sampai di akhirat kita. Apa itu? Amal ibadah. Ini yang akan dibawa mati. Maaf, kadang kita terlambatkan. Sholat ini yang akan kita bawa mati, kadang diabaikan. Yang harta benda, subhanallah, dibawa mati, tapi cukup sampai di pemakaman, mulik malik, ibu banget. Yang tidak kita bawa mati, malah dikejar, diburu mati-matian. Kata beliau, ijtihaduka fima tu'minaka, kerja keras kita dalam persoalan duniawi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taqsiruka fima tuliba minka, dan kecerobohan kita, subhanallah, abai kita, terhadap persoalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan ibadah rasa-rasan, ini urusan dunia, masya Allah sangat luar biasa. Dalilun ala intimasil basirah. Niku satu pertanda. Intimasil basirah, tertutup, kebusuk, tertutup, petang, gelap mata hatinya, karena tidak bisa membedakan mana yang seharusnya kita lakukan secara ekstra keras, karena ini yang akan menjadi bekal kita. Lebih-lebih mohon maaf, usia sudah senja, cara awan tembus meh mau libur. Makanya ada surat Al-Asr wal Asri, demi asa. Para bapak, para ibu, ingat satu mulia, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sesuatu yang akan setia menemani kita sampai di akhirat nanti, kita abaikan. Sementara, mohon maaf, yang tidak kita bawa mati, kita perjuangkan secara totalitas. Itu berarti mata hatinya sedang bermasalah, mata batinnya sedang bermasalah. Orang-orang seperti ini, kata salah seorang ahli qalbaka bil mawa'iz,
hidupkan mata batin itu bil mawa'id, dengan peringatan-peringatan. Mohon maaf, mungkin perlu sesekali buka Al-Quran, mojo Quran, aman-aman sama. Ustaz gak bisa baca Al-Quran, berpetualang gak punya uang, sudahlah gak bisa berpetualang. Sekali-kali datang, mohon maaf, ke rumah sakit. Di depan kita ini kan ada rumah sakit Bayangkara, sekali-kali datang, sekali-kali ke Bakti Rayu, jalan-jalan tak mau. Subhanallah, betapa besarnya anugerah Allah yang Allah berikan pada kita dibandingkan saudara-saudara kita yang berbaring di atas benteng yang berjajar di rumah sakit. Sekali-kali perlu datang ke tempat-tempat itu. Sebagai apa? Sebagai mawa'id, peringatan. Kadang kan diperingatkan dengan ceramah, kadang mendar. Mendar. Di sininya gak terima. Dibacakan ayat Al-Quran, di sininya gak terima. Gak terima. Batin sakit. Kepiran, tapi mereka boten turun. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Kula kagungan rencana pasien bermasalah. Padahal sering, kalau dulu saya ngaji di mana, sering ikut. Lama-lama enggak bagus. Kula niki mirengaken pengajian niku mendel. Nggih pun betul satu persen. Niki pun betul satu mohon wonten ribuan. Ke masjid aras-arasan. Wis pokoke wis sungguh berada dalam titik yang sangat nadir sudah. Lama-lama nyuwun pangapunten. Kula paring sedikit masuk. Ngeten Bapak. Sekali-kali jenengan teng kuburan, sekali-kali ke rumah sakit. Nek diceramahi boten sakit. Kalau diceramahi, napa malih sing ceramah tiyang kados kula boten nyuwun pangapunten. Padha-padha seneng duwe ngoten. Nyuwun pangapunten padha-padha seneng dunyane ngoten. Jujur-jujuran mawon. Kalau Bapak kurang dinasihati mental, terus enggak usah nerangkan ceramah. Teng kuburan. Bapak Ibu mungkin panjenengan nantos ireng ceramahipun Ustaz Kiai Sinten. Pernah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau itu ketika berada di pemakaman nangis sejadi-jadinya sampai air mata itu membasahi jenggotnya. Akhirnya ada seorang sahabat itu bertanya, kenapa panjenengan diingatkan dengan surga, diingatkan dengan neraka tidak menangis, tapi ketika jenengan ada di kuburan jenengan nangis sejadi-jadinya sampai air mata itu membasahi jenggot. Akhirnya beliau bantu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah itu mengkodam Rasulullah. Innal qabra awwal manazil akhir. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisyah. Wa illam yahdu fama ba'dahu asyad. Subhanallah. Ini Khalifah Utsman bin Affan, seorang sahabat yang termasuk di antara 10 sahabat al-mubasysyirin bil jannah yang mendapatkan kabar baik pasti masuk surga. Ada 10 sahabat. Para bapak, para ibu, Khalifah Utsman bin Affan ketika ada di pemakaman di kuburan, beliau menangis sejadi-jadinya sampai air mata itu saking derasnya membasahi jenggotnya. Lalu ketika ditanyakan, beliau menjawab, saya mendengar Rasulullah dawuh, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sungguh kuburan ini adalah pos pertama di antara sekian pos yang harus dilewati kelak di akhir. Kuburan ini adalah pos yang pertama. Dengan mengenai tanggal kapan akhirat itu, akhirat ini kematian itu. Pos pertama adalah kematian. Kalau pengen ngerti akhirat Ustaz, nggih monggo mati. Nyuwun pangapunten. Karena memang kuburan itu pos pertama. Nek pos kamling enak rokokan ngopi. Ini gula nih. Panjenengan iki boten. Pos kamling kae itu tengah jeng tahun rokokan. Wah, apa itu?
teng kuburan. Teng kuburan kira-kira enten teng Al-Qur'an teng kuburan enten. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu kuburan. Kajian pasti hafal surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maqabir kuburan. Kuburan itu enten apa? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil latus'alunna, dipintai pertanggungjawaban. Maka beliau menangis. Kenapa? Karena kuburan ini adalah pos yang pertama. Fa innaja, jika kuburan ini selamat, kuburan selamat. Fa ma'bada wa'isa, maka pos-pos selanjutnya akan lebih mudah. Pos-pos berikutnya akan lebih lancar. Ini tentang kuburan itu selamat. Selancar tentang kuburan, buatan itu nama-nama tentang kuburan, Masya Allah. Gitu. Maka pos selanjutnya akan lancar. Fa'illam yanju, kalau di kuburan ini sudah dahsyat. Kan atas Rasulullah SAW. Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmah, kata Rasulullah. Sungguh pemakaman ini, kuburan ini mamlu'ah, sesak, penuh, gebak, zulmah, petang. Kan pernah Rasulullah SAW. Mungkin pernah ada ustaz yang menyampaikan, pernahkah Rasulullah SAW ketika lewat di kuburan, saking dahsyatnya ada kubur sampai jubah Rasulullah ini bergetar. Saking dahsyatnya ada kubur. Lalu Rasulullah perintahkan sahabat untuk mencari kelapa kurma, lalu dibelah oleh Rasulullah, ditancapkan kelapa kurma. Makanya Bapak Ibu, kadang sebagian orang datang ke kuburan bawa ijo-ijoan. Karena di Arab gak ada kembang bunga, di Arab gak ada. Entahnya kayak ijo-ijoan di pohon kurma itu, hanya itu yang diambil ditancapkan. Di Indonesia kan hanya ijo-ijoan, akhirnya bawa kembang, bawa itu kan di Indonesia. Bapak Ibu enggak usah melihat. Kalau di kuburan sudah dahsyat, fama ba'dahu asyaddu, maka pos-pos selanjutnya akan lebih dahsyat. Bagaimana kelak al-ba'tsu, kebangkitan, bagaimana kelak al-hasyr, di padang mahsyar ketika matahari itu didekatkan, gimana kelak di al-hisab, perhitungan amal ibadah, gimana kelak as-sirat, ketika orang menyeberang di atas jembatan yang melintas, yang membentang di atas neraka. Kalau di kuburan sudah dahsyat, maka proses selanjutnya, pos-pos selanjutnya ini akan lebih dahsyat. Itu yang menjadikan Khalifah Utsman bin Affan menangis. Sesekali mungkin perlu datang ke kuburan. Masya Allah, dilihat batu nisannya, ini tanggal kelahirannya lebih muda daripada saya. Mereka sudah lebih dulu menghadap kepada Allah. Sesekali datang. Untuk apa? Ahyi qalbaka bil mawa'id. Hidupkan hati. Hidupkan hati. Supaya hati kita ini sadar. Perlu datang ke rumah sakit. Supaya menyadari betapa nikmatnya kesehatan. Perlu datang ke kuburan. Supaya menyadari suatu hari akan meninggal. Suatu hari kita akan sama berada di bawah batu nisan. Suatu hari kita akan menghadapi pertanggungjawaban. Berpetualang adventure, bisa lama saat ini adventure terhenti. Orang sekarang itu berpetualang adventure itu nafsu, memanjakan pandangan mata, nuruti hawa nafsu, cara nafsu, wisata religi, nafsu lah yang nafsu. Betul nopo di para bapak Korea itu. Coba zaman dahulu, memang dalam Al-Quran diperintahkan. Afalam yasiru fil ardi, apa mereka itu tidak berpetualang di muka? Untuk apa? Untuk membangunkan hati kita yang tertidur, untuk membuka tabir hijab yang menghalangi kita, untuk membuka mata batin kita, agar mata batin kita bisa melihat dengan jernih bagaimana hakikat hidup ini, esensi hidup ini.
ahyi qalbaka bil mawa'id wa nawwirhu bit tafakkur. Cerahkan hati kita, sinari hati kita dengan apa? Bit tafakkur. Kan sekarang sudah lagi musim itu. Banyak ustaz-ustaz mengajak jamaahnya tafakkur alam gitu, tafakkur alam. Maksudnya apa tafakkur alam? Ya, melakukan refleksi, melakukan renungan. Subhanallah, di malam hari bertahajud, kemudian berdoa, muhasabah, lalu di pagi harinya bertafakkur, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten usah atuh-atuh mikirin awak iki mau alhamdulillah tangan iso neku ngeten iki, tangan dile bangun tidur, tangan ini bisa neku. Ini kan anugerah yang luar biasa. Ada sekian orang yang sering kita dengar ceritanya, bangun tidur tangan yang semula ketika tidur bisa ditekuk, bangun tidur sudah tidak bisa tekuk. 350 persendian di dalam tubuh sudah tidak bisa berfungsi secara normal. Kita alhamdulillah bangun tidur normal, lalu kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini sudah cukup bagi kita untuk dijadikan sebagai renungan batin kita, agar kita tersadar, agar kita benar-benar bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para bapak, para ibu yang saya muliakan, jika mata batin kita ini kita buka, syukur-syukur alhamdulillah hati kita bisa menumpahkan air mata. Maaf, karena air mata itu sungguh luar biasa. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainuhu. Ada dua tetes di dunia ini yang bernilai luar biasa. Satu, tetesan darah dalam perjuangan membela agama Allah. Yang kedua, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Bukan tetesan air mata karena ditagih utang, bukan. Tapi tetesan air mata karena takut kepada Allah. Sekali lagi, ada dua tetes di dunia ini yang luar biasa dahsyat, dan itu yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah disampaikan ada 7 golongan yang ketika di padang mahsyar nanti semua orang itu kepanasan, karena memang matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar. Hanya ada 7 golongan yang diberi tempat yang terbaik oleh Allah. Di antara yang 7 itu satu, siapa? Rajulun dzakarallah, orang yang berzikir kepada Allah khaliyan, di saat sunyi, sepi. Istri pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, karena memang kita sedang menyendiri. Fafadat ainah, lalu air mata itu menetes karena takut kepada Allah. Bapak Ibu, bagaimana air mata itu bisa tumpah dari mata kita karena takut kepada Allah? Itu sangat berhubungan dengan hati kita, erat hubungannya dengan hati kita. Maaf, kadang berada di hadapan Ka'bah, di depan multazam, mau nangis tidak bisa nangis. Ada di dalam Ka'bah Hijr Ismail, kurang apa? Itu kan di dalam Ka'bah Hijr Ismail. Mau nangis, air mata tidak tumpah. Ada di samping Rasulullah di Raudhah di Masjid Nabawi Asy-Syarif, mau nangis tidak bisa nangis. Kenapa? Hati sedang keras, hijab hati yang menghalangi
air mata itu mengering, mata itu menjadi kering, hati itu menjadi keras. Subhanallah. Para bapak-bapak, maka ahlikan bakatil mawaid. Kalau jenengan sakit, maka sama kita hidupkan hati kita. Misalnya kita bisa dengan baca Al-Quran, angan-angan sama Nabi. Misalnya kita bisa dengan sholat malam, dengan sujud, dirasakan, dihayati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Pelan-pelan, dirasakan sampai kita mengingat dosa-dosa dan mungkin kemaksiatan dan kedurhakaan yang pernah kita lakukan. Lama-lama hati itu akan meleleh dan tanpa terasa fafadat aina, air mata itu tumpah. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Itu namanya ahwal, suasana spiritual batin kita yang luar biasa. Itu yang mungkin disebut dengan nurun yaqdhifuhullahu fi qalbil mu'min. Itu secercah tetesan cahaya yang Allah kirimkan di dalam batin kita, sehingga batin kita menjadi cerah, menjadi padang, dada kita menjadi jembar, mata kita menjadi tumpah dengan air mata. Semua itu hubungannya dengan hati, bukan mata hati kita, bukan tabir hati kita. Lelehkan batin kita dengan apa? Satu dengan al-mawaid. Di dalam Al-Quran diaturakan bahwa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena bukan mata kita yang buta, tapi hati kita yang terang, yang gelap, yang perlu nur, cahaya kecerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah subhanallah, para bapak, para ibu yang saya muliakan, pesan singkat kultum subuh pada pagi hari ini. Sudah jam 5:30 lewat 3 menit. Mungkin sisa waktu sampai syuruk ada jam digital pun syuruk belum jadi sabun belum nih, mungkin sisa waktu kalau 39 kurang 5 menit berarti ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita dialogkan. Monggo kula semakaken ada yang perlu kita dialogkan. Tidak ada. Pintar saja loh. Ada yang mau pintar-pintar nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para bapak, para ibu dengan saya muliakan pesan satu ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 64 bisa menginspirasi kita semuanya, bisa membuka mata batin kita, bisa melelehkan hati kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sejati, untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang abadi, mana yang sementara, mana yang dunia, mana yang akhirat. Itu penting untuk kita bedakan agar semua bisa kita buat skala prioritas di dalam hidup kita. Terutama mohon maaf, sampun purna kerja, sudah sepuh, tentu target kita yang paling penting dunia sudah kita dapatkan, keluarga sudah kita dapatkan, anak cucu alhamdulillah sudah sukses semuanya. Tinggal satu, para bapak, para ibu, mohon maaf, kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini, saya ulangi lagi, kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini belum tentu dirasakan kembali kelak di akhirat. Maka agar kebahagiaan kita ini dirasakan kelak di akhirat bersama keluarga, bersama anak-anak semuanya. Kapan hari ini ibu-ibu di Masjid Nurul Iman di Rukun Harapan ada yang tanya, Ustaz,
Apa saya ini bisa kumpul dengan suami saya, dengan anak-anak saya, dengan bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man fa'amna man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Orang yang mulia, para bapak ibu, kelak yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali ila ahlihi, ketemu dengan keluarganya, kumpul dengan keluarganya, masrur, bahagia, sejahtera, melebihi kesejahteraan kebahagiaan yang dirasakan di dunia. Sebaliknya, na'udzubillah, ada orang yang di dunia bahagia, sejahtera, kelak dia akan berteriak, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Dahulu di dunia bahagia, sejahtera, kelak di akhirat mereka berteriak subur, cilaka. Na'udzubillahi min dzalik. Monggo kita persiapkan, monggo kita utamakan yang kita bawa mati, kita cari mati-matian. Yang kita subhanallah, yang tidak kita bawa mati, ya tentu tetap kita cari, tapi sejatinya itu ada pada prioritas yang kedua. Itulah para bapak, para ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan muhasabah, dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Rabbana la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Sungguh kami ya Allah tergolong orang-orang yang durhaka, banyak dosa, banyak melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim, kami durhaka, kami berdosa. Semua itu akan kembali kepada diri kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika tidak Engkau ampuni dosa-dosa kami, jika tidak Engkau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sungguh kami beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami, jauhkan kami dari azab neraka. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sikap berlebihan kami dalam segala urusan kami. Kuatkan akidah kami, keyakinan kami, keimanan kami ya Allah. Beri kami pertolongan untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia, kemuliaan di dunia, kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, kemuliaan di akhirat, kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari azab neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kabulkan doa-doa kami, ibadah kami ya Allah. Sungguh Engkau yang Maha mendengar, Engkau yang Maha tahu. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kabulkan taubat kami ya Allah. Sungguh Engkau yang Maha menerima taubat, Engkau yang Maha penyayang ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang apapun nyuwun pangapunten kata
Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.